Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku tulis untuk mencatat informasi penting yang akan kalian dapatkan dari tayangan berikut ini. Kalian tentu sudah belajar pecahan kan di kelas 3 dan 4. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang pecahan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Yuk, kita simak tayangan berikut ini. Untuk mengawali pelajaran matematika kelas 5 semester 1 ini, kita mulai dengan mengenal penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yuk kita simak lebih jauh. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, kemarin di kelas 4 kalian sudah belajar mengenal bentuk-bentuk pecahan. Kali ini kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Untuk mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, Bu Tisha akan membaginya menjadi 4 sub pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pecahan senilai. 2. Mengubah bentuk pecahan. 3. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan terakhir, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Masih ingatkah kalian dengan bentuk pecahan senilai? Kalian sudah belajar pecahan senilai di kelas 4. Nah, kita cek yuk ingatan kalian. Di sini Bu Tisha ada 3 soal. Cring. Nah, di 3 soal ini coba kalian temukan pecahan senilai yang tidak lengkap di soal ini. Coba dicoret-coret di bukunya. Apa benar jawaban kalian? Kita cek yuk. Nah, apa sama dengan jawaban kalian? Kalau sama, berarti kalian masih ingat. Cakep. Setelah kalian memahami pecahan senilai, kalian juga harus mengingat kembali bentuk-bentuk pecahan. Terdiri dari apa saja sih bentuk-bentuk pecahan itu? Ini dia. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yuk kita bahas satu persatu. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kalian bisa menggunakan cara Porogapit. Hasilnya yang berupa bilangan bulat letakkan di tengah, kemudian sisanya letakkan di atas sebagai pembilang dan penyebutnya tetap di bawah. Jangan lupa untuk disederhanakan ya. Cara menyederhanakan pecahan, kalian bisa membagi pecahan tersebut dengan faktor persekutuan terbesar dari penyebut dan pembilangnya. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kalian bisa mengalihkan antara bilangan bulatnya dengan penyebut ditambah dengan pembilangnya. Mudah bukan? Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Jika kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka penyebutnya harus diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yuk kita cek contoh berikut ini. Karena pada soal ini penyebutnya adalah 25, maka penyebut kita ubah menjadi 100. Bilangan berapa saja sih jika dikalikan ketemu 100? Itu dia. Karena penyebutnya 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, perhatikan contoh ini. Langkah pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langkah kedua, sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebutnya
dengan FPB-nya. Ingat, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa harus dalam bentuk yang paling sederhana. Yang terakhir yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen berarti mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 100. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Sama seperti mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, kita perlu mengubah penyebutnya menjadi 100. Caranya dengan mencari bilangan pengali yang menghasilkan 100. Ingat ya, karena ini bentuk persen, jadi penyebutnya harus 100. Selanjutnya, untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, langkah-langkahnya lihat di gambar sebelah kiri ya. Kuncinya ada di menyederhanakan pecahan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan? Di sini Bu Tisya punya kuis. Namanya T ping telu. Opo kuwi T ping telu? T ping telu, teka-teki tabel. Di sini Bu Tisya punya tabel yang isinya adalah bentuk-bentuk pecahan. Tugas kalian adalah mencari tahu bentuk pecahan yang ada di lingkaran-lingkaran misterius. Kalian bisa menghitungnya di buku tulis kalian ya. Untuk lebih mudah, kalian bisa pause dulu video ini. Setelah ini, kita cocokkan bersama. Nah, bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah sama seperti yang ditampilkan di layar? Kalau kalian sudah bisa menjawab semuanya dengan baik dan benar, berarti kalian sudah paham. Kita memasuki pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kita awali dari penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi, penyebutnya tetap. Sudah mengerti, anak-anak? Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Permasalahan pada soal ini bisa kita selesaikan dengan operasi pengurangan pecahan. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Tidak perlu mengurangkan penyebutnya lagi ya. Lalu, bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang mempunyai penyebut berbeda? Setelah ini, bahasan berikutnya akan berkaitan dengan materi KPK yang ada di kelas 4. Syarat mutlak dari penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Lalu, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Perhatikan contoh penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda berikut ini. Apakah sudah tepat penyelesaiannya seperti itu? Ya, salah besar. Untuk menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan KPK dari penyebut kedua pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini.
Setelah kita menemukan KPK dari penyebutnya, kita tinggal menuliskan KPK-nya sebagai penyebut. Setelah itu, kita cari pecahan yang senilai dari masing-masing pecahan. Pada soal tersebut, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dapat ditulis 2 dikali 4. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dapat ditulis 1 kali 3. Setelah dikalikan, hasilnya 8 per 12 tambah 3 per 12 sama dengan 11 per 12. Jangan lupa untuk disederhanakan ya. Kebetulan bentuk pecahan ini sudah yang paling sederhana. Seperti pada penjumlahan, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebut kedua pecahan. Perhatikan contoh soal pengurangan pecahan berikut ini. Nah, ternyata cukup mudah, bukan? Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Minggu depan kita sambung lagi dengan materi yang sama, namun dengan pokok bahasan yang berbeda. Semoga tayangan tadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, bagaimana? Sudah paham belum tentang materi yang telah kita pelajari tadi? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada ayah ibu di rumah atau bertanya kepada bapak ibu guru wali kelas masing-masing. Setelah ini, kalian akan mengerjakan soal matematika yang berkaitan dengan materi tadi melalui Google Form. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.